Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah Dura 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan mengenai Bocah Angon dan Satrio Piningit, yaitu mengenai cinta tanah air ala bangsa kesatria. Apa yang saya maksudkan cinta tanah air di sini? Yang pertama yaitu mengenai tanah air. Tanah air ini ada dua menurut saya ini ada dua arti. Yang pertama, tanah air ini Ibu Pertiwi, negara NKRI, negara Indonesia ini disebut tanah air atau tanah tumpah darah. Itu artinya negara. Nah, semua rakyat, semua istilahnya warga negara ini memang harus mencintai negaranya, bangga atas negaranya, tidak malah dia tidak merasa bangga merendahkan negaranya, malah membanggakan negara lain, entah apanya, entah produknya, entah budayanya, entah kehidupannya, membanggakan orang lain, malah tidak bangga menjadi warga negara. Nah, di situ ini harus kita ubah. Kita harus mencintai tanah air ini dengan segala produksinya, dengan segala budayanya, dengan segala istilahnya peradabannya. Ini kita harus bangga. Nah, harus mencintai, tidak mencintai budaya orang lain. Kita cintai budaya kita rawat, kita lestarikan, kita majukan budayanya, kehidupannya. Itu namanya cinta tanah air yang pertama. Ini tidak saya uraikan lebih panjang lagi, kita memang sudah paham mengenai itu. Mungkin memang harus ada yang dirubah, bahwa kita memang punya kepribadian sendiri, kita punya budaya sendiri, kita tidak sangat perlu untuk impor mengenai budaya atau semuanya ya. Itu mengenai cinta tanah air, budaya kita sendiri, peradaban kita sendiri, kita cintai, kita banggakan. Nah, yang kedua betul-betul cinta tanah dan cinta air. Maksudnya apa? Kemarin ketika saya sampaikan mengenai merawat warisan leluhur, ya seperti itu. Tanah itu haknya untuk ditanami,
hak tanah itu ditanam. Sehingga ketika tanah punya hak ditanami karena kita cinta tanah, nah maka itu kita tanami seberapapun sempitnya, seberapapun sulitnya untuk menanami itu, ya kita tanami dengan efisien, sehingga yang kita tanam apa ya, yaitu al-ma'un, barang-barang yang berguna. Bisa ambilkan barang-barang yang berguna itu seperti sayur, ya ada seperti buah-buahan, seperti itu. Ya untuk makanan, ya kalau nanti sudah semua tercukupi, lalu keindahan. Ya. Jadi ada yang disebut keindahan, yang kemarin bunga itu sampai harganya sangat tinggi. Nah, karena kita termasuk ingin keindahan, lah keindahan itu sebenarnya tidak harus yang mahal. Sehingga ini kemarin boom mengenai bunga. Namun menurut saya yang kita tanam adalah hal-hal yang lebih diprioritaskan, yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun hanya sedikit, tapi kalau itu hasil kita sendiri, kita akan senang, akan bangga, dan akan bahagia. Nah, itu jadi yang kita tanami yaitu tanah-tanah yang seberapapun sempitnya, kita usahakan ada tanamannya, ya, tanaman yang berguna. Ya. Yang kedua, mencintai air. Nah, ini sama, yaitu kita menjaga air yang sudah ada, maksudnya menjaga danau-danau, merawat danau-danau, menjaga aliran sungai-sungai ini tidak kita kotori, ya, tidak membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banjir. Kalau di kota-kota besar, ya sampah itu jangan dibuang sembarangan. Bagaimana kita meningkatkan cara mengelola sampah sehingga air itu nanti ya tidak terlalu kotor lah, bisa diolah menjadi air minum, tidak menimbulkan banjir. Nah, ini kita tata, kita rawat, kita tata, kita jaga, kita atur, ya, kita atur supaya nanti ini. Saya mempunyai kecemasan bahwa 5 atau 10 tahun lagi air di sini kalau tidak dijaga menjadi langka. Petani-petani akan menjadi kesulitan air. Ya, jadi di situ mungkin air bersih menjadi langka. Nah, itu bagaimana kita merawat air, ya, air di sungai itu. Nah, di situ ada hubungannya tadi dengan menanam. Dari sumber-sumber air yang sudah ada itu kita lindungi, kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menyimpan air untuk musim kemarau. Jadi di situ, jadi cinta tanah air secara nyata dan secara real di situ. Jadi tidak bombastis, tidak wah cinta tanah air, hanya cinta tanah air, tapi kita tidak berbuat. Mari, seperti saya sampaikan yang lalu, masya mungsa klungsu yen udu. Ketika kita udu itu
memberikan walaupun kecil, mengkontribusikan. Nah, kontribusi ikut serta walaupun kecil, kita bisa menanam yang kecil-kecil karena memang tanahnya sempit. Yang agak luas ya ini. Jadi tanah itu harus kita gunakan seefisien mungkin yang sangat nanti berguna. Ya, ada negara lain yang tidak punya tanah, dia berkebun di dalam gedung seperti itu. Nah, kita yang masih diberikan tanah yang luas ini, negara agraris ini, ya tugas kita untuk merawat, melestarikan tanah air ini, tanah dan air, dan mencintai tanah air Republik Indonesia ini dengan cinta yang setulus-tulusnya. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang hidup di kota, mengenai lingkungan hidup, tanah dan air ini dijaga betul-betul, dirawat betul-betul, dilestarikan betul-betul. Karena di kota cukup sulit lah seperti itu. Tapi kalau kita mencoba dengan misalnya mengenai sampah tadi, kita usahakan bahwa kita tidak mencemari lingkungan, mencemari tanah dan air. Nah, yang di desa ya seperti itu. Di desa itu kita tanami tempat-tempat yang kosong itu dengan tanaman yang berguna, sayur mayur atau buah-buahan atau apapun yang berguna, sehingga lingkungannya menjadi sejuk, lingkungannya menjadi rindang. Nah, saya kira itu saja hari ini, namun saya sampaikan lagi bahwa tanah itu mempunyai hak untuk ditanami. Nah, bagaimana tanah yang sudah dimester atau diberikan beton itu ya kita tanami dengan cara pot, polybag atau apapun yang bisa kita gunakan untuk wadah tanah, sehingga tanamannya di atas beton tadi bisa kita tanam. Ya, sudah banyak yang cara-cara bertani, cara-cara menanam yang banyak bisa kita lakukan itu, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat, yang hijau. Saya kira itu saja ya mungkin hari ini yang saya sampaikan, bahwa cinta tanah air ala bangsa kesatria ini ada dua: mencintai tanah air sebagai negara, dan mencintai tanah dan air memang mencintai tanah dan air seadanya ini, yang ada ini. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini belibet ya tidak apa-apa, namun intinya seperti itu. Saya kira itu saja. Sekali lagi, dalam akhir penyampaian saya selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena apa yang saya sampaikan ini sangat sedikit, sangat kecil, namun saya berusaha untuk menyampaikan ini sehingga ini nanti bisa berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.